satu film yang berjudul Ipar Adalah Maut, yang mana film ini tuh baru tayang pada tahun 2024 ini guys. Baiklah guys, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Ipar Adalah Maut merupakan cerita angkat kisah nyata kejadian dari sebuah keluarga yang dimana suaminya berselingkuh dengan adik iparnya sendiri guys. Cerita ini tuh sangat emosional, mengandung bawang. Pokoknya bagi kalian, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata guys, dimana netizen akan dibikin emosi jiwa akibat perbuatan ulah Rani dan Aris ini guys. Yang dimana iparnya ini adalah adik dari istrinya sendiri guys. Jadi adik kandung dari istrinya, dia selingkuh gitu. Aduh. Cerita ini diawali dengan keluarga bahagia yang tinggal di Malang, Jawa Tengah. Keluarga ini terdiri dari sang ibu dan kedua putrinya, Nisa sama Rani guys. Jadi si Nisa ini sebagai kakak, sedangkan Rani sebagai adik. Bapaknya sendiri udah lama meninggal dunia guys, sejak Rani berusia 5 tahun. Sedangkan untuk Nisa sendiri waktu itu masih berumur 10 tahun. Jadi jaraknya enggak begitu jauh ya guys. Kehidupan mereka ini walaupun ditinggal oleh bapaknya, kehidupan mereka ini sangat baik-baik aja guys. Nisa kuliah di salah satu kampus Semarang, sedangkan adiknya Rani ini masih duduk di bangku SMA. Pada suatu hari guys, Nisa pada saat itu berburu-buru ingin ke kampusnya guys, dan dia ini rebutan parkir dengan orang-orang. Pada saat itu mobil Nisa ini berpapasan pada saat mau parkir sama salah satu dosen pengganti yang bernama Aris. Mereka berdebat di situ dan Aris pun akhirnya mengalah ketika masuk di kelas mata pelajaran sosiologi. Ternyata Aris ini adalah dosennya Nisa guys. Sebelumnya kan mereka sempat berdebat tuh masalah parkir. Akhirnya ternyata Nisa ini ketemu bahwa yang tadi dia ajak berdebat ternyata dosennya sendiri guys. Ini tuh bener-bener lucu guys awal mulainya ya guys ya. Pada saat dia mengetahui bahwa dosennya itu adalah Pak Aris, di situ dia malunya kebangetan guys sama Pak Aris ini guys sebagai dosennya dia. Lambat laun berjalannya waktu, terjadilah benih-benih cinta nih di antara mereka berdua guys. Karena sering bertemu hingga akhirnya mereka memutuskan buat pacaran dan ngelanjuti ke jenjang pernikahan. Waktu itu Nisa udah lulus kuliah ya guys. Setelah lulus kuliah, Nisa pun langsung membuka toko roti, sedangkan Pak Aris masih tetap lanjut kerjaannya sebagai dosen reguler guys. Singkat cerita, beberapa tahun mereka pacaran, akhirnya Aris pun memberanikan diri untuk meminang Nisa guys, untuk dijadikannya istrinya guys. Dia pun meminta restu sama ibu dan adiknya untuk menikahi Nisa. Hari pernikahan pun tiba. Pesta dan tawar yang antara keluarga kedua belah mempelai pun sangat erat guys. Mereka pun memperlangsungkan pernikahan di daerah Semarang guys, tempat dimana Aris menjadi dosen. Mau nggak mau dia harus ninggalin adik sama ibunya di Malang. Di situ Aris sama Nisa udah berkaruniahin sang buah hati guys yang bernama Raya. Kehidupan waktu itu benar-benar bahagia banget guys. Bahkan tantenya si Rani ini sering banget main sama si Raya. Layaknya keluarga bahagia aja guys. Mereka ini terus sama-sama. Dan Rani ini adalah adik yang baik guys sebenarnya. Namun lambat laun, next kita langsung lanjut aja nanti ya ke cerita berikutnya. Singkat cerita, akhirnya pada saat itu Rani ini lulus SMA guys. Dan ia mau ngelanjuti kuliah di salah satu universitas yang bagus menurut dia guys. Dia mendaftar di seluruh kuliah yang dia anggap bagus guys. Jadi Nisa ini terus mencari dan akhirnya di situ dia lolos di kampus tempat Aris ngajar guys sebagai dosen, dan kakaknya Nisa sebagai alumni mahasiswa di situ waktu itu. Pada saat itu ibunya tuh sangat berat sekali melepas si Rani ini untuk kuliah di Semarang guys. Sementara ibunya sendiri di Malang. Tapi demi mengejar cita-citanya, Rani harus pergi ke Semarang dan ninggalin ibunya sendirian di Malang guys. Saat itu Rani dilanda kebingungan mau mengekos di mana kalau dia udah masuk hari ospek di kampusnya. Ibunya yang khawatir dengan pergaulan di Semarang yang luar biasa, akhirnya minta tolong Nisa sama Aris buat nampung ke adiknya di rumah mereka guys selama dia kuliah di Semarang. Belum lagi Nisa dan Rani ini guys termasuk keluarga yang terpandang guys. Mereka ini soleha dan berhijab.
Akhirnya Rani pun tinggal bersama keluarga Aris. Di situ Rani dikasih tempat tinggal yang bagus, makan tercukupi. Nggak lupa juga setiap pagi Rani pergi bareng sama Aris guys. Karena kan Aris ini dosen, salah satu dosen dia juga guys. Jadi barengan gitu perginya. Jadinya ya untuk menghemat ongkos lah. Terkadang Aris dan Rani juga sering bareng makan di kampus dekat mereka. Kadang juga di luar biar enggak jenuh sama kondisi suasana. Singkat cerita waktu itu toko roti Nisa semakin berkembang pesat. Dia pun buka cabang di beberapa titik, tepatnya di lokasi Semarang. Jadi dia jarang ngurusi Mas Aris, dan terpaksa Rani yang ikut bantu di rumah dan main bareng sama Raya keponakannya. Beberapa lama Rani ngampus, dia sering dibully nih sama anak-anak cowok di sana. Hingga suatu hari Rani disekap sama geng cowok di sana yang nggak suka sama si Rani ini lur. Waktu itu Rani ini sempat mendapatkan pelecehan oleh geng cowok di kampusnya. Pak Aris yang kebetulan lewat di salah satu ruangan yang nggak kepakai itu tiba-tiba kedengar suara orang meminta tolong. Dia pun membuka paksa pintu itu, dan dia sangat terkaget ternyata yang ada di dalam ruangan itu adalah adik iparnya sendiri. Pada saat itu Pak Aris pun gak langsung tinggal diam. Dia langsung menolongi Rani dan mukuli geng cowok itu guys. Meskipun ya akhirnya Pak Aris harus mengalami babak belur. Dua pun akhirnya berhasil lolos dan kabur dari kampus itu. Keadaan waktu itu benar-benar parah banget guys. Belum lagi mereka hujan-hujanan dan basah kuyup di dalam mobil. Pada saat itu Aris pun memeluk Rani supaya enggak kedinginan dan ketakutan lagi guys. Sesampainya di rumah, Nisa kaget lihat kondisi adik dan suaminya yang basah kuyup. Aris pun pada saat itu bercerita dengan istrinya kejadian yang telah mereka alami di kampus. Mendengar hal itu, Naluri sebagai kakak jelas nggak tinggal diam dan pengen ngasih pelajaran. Tetapi apalah daya, pada saat itu kakaknya nggak bisa berbuat apa-apa karena hari sudah mulai larut malam. Suasana sudah reda, Aris pun langsung tidur karena dia sudah merasakan capek sekali. Pada saat hari sudah mulai subuh, Aris pun terbangun dari tidurnya dan ia pun haus. Pas dia ke dapur buat ambil minum, gak sengaja dia lihat Rani bangun dan kebetulan mau minum juga. Pada saat itu Rani memakai pakaian pendek dan hot pants dan gak memakai kerudung. Aris pada saat itu pun kaget dan sangat terkejut melihat Rani yang berpakaian terbuka. Sampai pada saat itu air minum yang dibawa Aris sampai tumpah ke lantai guys, karena dia melihat adik iparnya memakai baju dan celana pendek. Bener-bener ya. Pada saat itu Rani ditegur sama kakaknya supaya tetap pakai kerudung di rumah karena harus jaga aurat. Tapi emang dasar ada kesempatan Rani sama Pak Aris ini akhirnya berduaan di rumah. Pas istrinya Nisa sama Raya nggak ada di rumah, waktu itu kebetulan Pak Aris yang udah sampai di rumah duluan. Dan lagi kebetulan saat itu keran di kamar mandinya Rani yang sedang mengalami kerusakan. Baru saja ingin bergegas ke kamarnya untuk beristirahat, Rani pun dikagetkan dengan suara teriakan Mas Aris. Teriakan Mas Aris, Rani pun langsung pergi ke kamar mandi buat bantuin nahan air supaya nggak muncrat kemana-mana. Bukannya beneri air yang keluar kemana-mana. Dan inilah kesempatan awal mereka berdua memadu kasih di kamar Aris dan Nisa guys. Bener-bener Aris ini ipar yang nggak ada otak ya guys ya. Puncak ceritanya, Nisa sebagai kakak kandung Rani sekaligus istri Pak Aris, bisnisnya berkembang pesat hingga ke Yogyakarta. Kondisi ini membuat Nisa harus pulang pergi ke Yogyakarta buat cabang barunya. Di sana kadang ia juga menginap di Jogja dan kadang-kadang juga dia pulang ke rumah guys yang ada di Semarang. Pokoknya benar-benar jarang di rumah dan kesempatan ini dipakai sama Aris dan Rani buat main di ranjang. Mereka melakukan hubungan itu berkali-kali dan di setiap tempat mereka mencoba melakukan hubungan itu guys. Karena pada saat itu Nisa benar-benar gak ada di rumah, mereka ini membuat kesempatan itu menjadi suatu adegan yang lumrah bagi mereka berdua guys. Mereka juga ini benar-benar gila ya guys ya. Bahkan bukan hanya di rumah, mereka melakukan hal tercela itu di hotel sampai di kampus tempat mereka berdua guys. Bahkan nama kontak Rani di HP Pak Aris pun diubah menjadi Pak Junaidi yang salah satu dosen di sana, biar Nisa enggak curiga. Aris juga mulai pandai berbohong guys sama istrinya ini. Dia ngelakuin kebohongan besar demi bercinta sama adik iparnya secara leluasa. Hingga suatu saat Nisa ini merasa sangat curiga karena sikapnya
hidupnya Aris ini berubah 180 derajat. Nisa ngerasa kalau suaminya ini gerak-geriknya tuh selalu aneh. Belum lagi adiknya juga salah tingkah setiap ada Mas Aris. Mereka berdua mengetahui bahwa Nisa ini curiga terhadap mereka. Aris dan Rani pun buat rencana supaya Nisa enggak curiga dan hubungan gelap mereka terus berjalan. Itu awal rencana mereka pun berhasil guys. Namun yang namanya